Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita datang bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan pada hari ini. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sudah memasuki di bulan yang baru, di bulan September. Tapi kita tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan tetap luar biasa bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Bapak. Terima kasih Engkau Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Sehingga kami bisa ada sampai saat ini Tuhan. Itu karena anugerah-Mu yang begitu besar yang telah menyelamatkan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus yang baik. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami sungguh bersyukur akan kasih-Mu Tuhan bagi kehidupan kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kembali katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama pagi hari ini. Kita mau bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Mari kita bersyukur, 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 bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk bersyukur untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan kami balas setiap kebaikan, Segala kebaikan terima kasih ya Bapa yang baik. segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami. Kami ada sampai detik ini Tuhan, itu karena kasih-Mu, itu karena anugerah-Mu bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, dengan apa kan ku balas? Terima kasih. segala kebaikan. Terima kasih. Segenap hatiku Terima kasih. dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat nafas yang masih Kau beri Tuhan, buat anugerah yang Kau beri, buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Terima kasih Tuhan. Segenap hatiku Kau baik bagi kami, menyembahmu Yesus, Kau baik bagi kami Tuhan. ku bersyukur padamu. Terima kasih. Dengan Dengan apa kan ku balas terima kasih buat nafas yang Kau beri, segala buat kesehatan, kebaikanmu. buat berkat, buat keluarga yang Kau beri Tuhan. Segenap hatiku
menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat pagi yang Kau beri bagi kami Tuhan, buat nafas yang masih Kau beri bagi kami, sehingga kami bisa ada pagi hari ini dengan setiap keberadaan kami. Kami percaya itu karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami Tuhan. Kami tak dapat membalas setiap kebaikan-Mu Tuhan, karena tak pernah habis kasih dan anugerah-Mu bagi kami Bapa. Kami bersyukur mempunyai Yesus yang baik bagi kami. Kami bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang berdaulat, Allah yang setia bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau katakan kami bangga memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik bagi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan pagi hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah terbatas Tuhan. Engkau sanggup memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau sanggup memberkati kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah kami menyenangkan hati-Mu bagi hari ini Bapa. Dimuliakan, ditinggikan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan bersama-sama katakan amin, 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 haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu. Tetap luar biasa di dalam Tuhan Yesus, amin. Karena kita percaya Yesus kita luar biasa bagi kita, amin. Bahkan Dialah segala-galanya bagi kehidupan kita, amin. Coba kasih salam sehati dulu kiri kanan. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Engkaulah segala-galanya bagi kami Bapa. Mari bertepuk tangan bagi hari ini bersama-sama. Alam semesta memerintah selamanya, yang beriku kehidupan. Kau datang selamatkanku, merendahkan dirimu dan kemuliaan. Kami memuji nama-Mu Tuhan, ku memuji-Mu Tuhan. Kebebasan ku temukan dalam-Mu. Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. haleluya.
memuji-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan. Ku memuji-Mu Tuhan. Sebab kebebasan kami temukan hanya di dalam-Mu Tuhan. Amin. Dalam-Mu Kaulah segalanya, segalanya. Sebab tangan-Mu takkan pernah melepaskanku. Kaulah segalanya, segalanya. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan kemurahan-Mu menyertaiku. Kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan menyertaiku. Kaulah segalanya. Haleluya. Bapak Ibu kok kasih tepuk tangan jangan setengah-setengah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, silakan duduk sekali lagi Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kita percaya Yesuslah segala-galanya bagi kehidupan kita. Amin. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Bapak Ibu, mari kita siapkan persembahan kita. Nanti Aaron berdoa untuk persembahan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bersyukur Tuhan, kami boleh berada di tempat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Dan juga kami bersyukur buat setiap berkat yang senantiasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Hingga kami boleh ada saat ini Tuhan dalam kondisi yang baik, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, biar kiranya Kau kuduskan, sucikan persembahan yang akan kami berikan. Bila persembahan ini Tuhan boleh berguna ya Tuhan bagi pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami siap memberikan dengan sukacita Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu tetap duduk di bangku saja karena akan ada petugas yang akan menghampiri Bapak Ibu. Selamat memberi dengan penuh sukacita. Yesus memberkati. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Kembali katakan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Katakan haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, oh, oh, haleluya, amin, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Tiba saatnya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat kasih setiamu bagi kehidupan kami ya Tuhan. Buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ada tempat yang mulia dan anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari
yang kukira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Dan oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih buat tempat yang mulia yang kau beri bagi kami. Ada tempat yang mulia, anugerahmu tercurah, kau berikan hidupku. Terima kasih Tuhan. Ganti dosaku, lebih dari yang kukira pengampun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih Yesus yang abadi mengalir. Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri kembali di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu berikan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di minggu pertama di bulan September. 9 bulan Tuhan telah sertai kami. Kami tahu ini karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang telah menolong dan merubah hidup kami. Sekarang kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan sakramen perjamuan kudus. Bahkan kami imani ketika kami datang saat ini dalam kelemahan tubuh, kami percaya kami pulang akan disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Kami diberikan tubuh yang sehat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuduskan hamba-Mu dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Selamat duduk Bapak Ibu, shalom. Tema firman Tuhan kita kekayaan sejati. Sebelum kita dengan firman Tuhan, kita akan melihat 1 menit tayangan Bapak Ibu tentang menjadi berkat. My dears, memberkati orang lain dalam kelimpahanmu itu baik. Memberkati orang lain dalam kekuranganmu itu susah baik. Tidak perlu menunggu kaya, bahkan bisa memberkati. Bukan selalu kekayaan yang menjadi ukuran berkat. Kehadiran, senyuman, jabat tangan, doa, talentamu
bisa menjadi berkat untuk orang lain. Akulah Tuhan yang telah memberkatimu dengan kebaikan yang melimpah. Kesaksian hidupmu bisa menjadi berkat sebagai bukti aku ini Tuhan yang hidup. Hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Tidak harus menunggu diberkati dahulu untuk menjadi berkat. Siapapun kamu bisa jadi berkat, kapanpun dan dimanapun juga. Aku mengasihimu. Jesus Christ. Kita baca satu ayat Bapak Ibu dari Lukas 12 ayat 15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya bahwa hidup seseorang tidak tergantung kepada kekayaannya. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas bahwa apa gunanya jika seorang memperoleh seluruh kekayaan dunia ini tapi kehilangan nyawanya atau hidupnya untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus memberikan tuntunan agar kita memiliki kekayaan yang sejati di dalam Kristus. Saya rindu Bapak Ibu Tuhan, Jemaat GB Ruko Geraha Niaga, kita boleh memiliki kekayaan sejati seperti yang Tuhan inginkan buat hidup kita. Yang jadi pertanyaan, bagaimana caranya? Ada 3 hal yang kita akan pelajari Bapak Ibu. Yang pertama, Alkitab mengajarkan untuk kita menghindari yang namanya ketamakan. Lukas 12:15a tadi berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Tuhan Yesus mengingatkan melalui firman-Nya agar kita hidup berjaga-jaga dan waspada terhadap yang namanya ketamakan. Bapak Ibu, apa itu ketamakan? Ketamakan salah satu artinya dari kamus besar bahasa Indonesia adalah serakah. Bapak Ibu. Kita ini punya kecenderungan untuk hidup serakah. Contoh, kita udah punya mobil 1, pengen punya mobil 2. Kita pengen punya rumah 1, pengen punya rumah 2. Kecenderungan kita manusia itu ada seperti itu. Ya, apalagi wanita-wanita Bapak Ibu, maaf ya para wanita. Enggak cukup punya tas 1. Sudah 1 lagi. Tanya, kenapa beli banyak-banyak? Kan kita wanita. Bapak Ibu, hal-hal seperti itu bisa terjadi dalam hidup kita. Itu manusiawi kita Bapak Ibu. Makanya Alkitab berkata, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Hidup seorang itu tidak tergantung seberapa banyak hartanya. Namun ketika seorang itu ada dalam Kristus, itu paling berarti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus adalah harta kita yang paling berarti. Bapak Ibu, Paulus menyatakan bahwa semua yang dahulu merupakan keuntungan menjadi sampah. Karena pengenalan akan Kristus lebih dari semuanya itu, termasuk kekayaan. Jadi agar terhindar dari ketamakan harus memiliki pemikiran seperti Yesus Kristus dan Rasul Paulus. Bapak Ibu, kenapa Paulus berkata yang dahulu merupakan keuntungan dia ternyata di hadapan Tuhan itu jadi sampah. Apa keuntungan Paulus? Bapak Ibu, Paulus itu bukan orang biasa, dia orang hebat. Dia seorang tokoh dari agama Yahudi. Dia punya pendidikan tinggi. Bahkan dia memiliki warga negara Roma. Bayangin Bapak Ibu. Paulus itu orang pinter, orang hebat Bapak Ibu. Tapi dia berkata ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia mengenal Yesus secara pribadi hidupnya, dia berkata apa yang dulu ku anggap keuntungan, kehebatan, ternyata di hadapan Tuhan itu menjadi sampah. Artinya apa? Tidak berarti Bapak Ibu. Maaf kata Bapak Ibu, dalam teks aslinya mungkin lebih ekstrim lagi. Itu kata sampah bukannya sekedar sampah Bapak Ibu.
kotoran, Bapak Ibu. Yang kita kenal dengan 3 huruf TAI itu, Bapak. Dia anggap tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Kenapa? Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ternyata Tuhan Yesus adalah harta yang betul-betul berharga di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Tuhan, kita mau menghindari dari ketamakan. Kadang-kadang harta yang kita dapati membuat kita bisa jadi tamak. Jadi serakah Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu Tuhan, Alkitab bilang, buat apa kamu punya isi seluruh dunia, tapi nyawamu binasa. Nggak masuk surga Bapak Ibu. Jadi hari ini kita diingatkan untuk kita belajar menghindar dari yang namanya ketamakan. Kita bersyukur kalau hari ini hidup kita masih diberkati Tuhan. Benar Bapak Ibu, saya kalau renungkan, aduh rasanya saya bersyukur Tuhan begitu baik dalam hidup saya maupun dalam pelayanan di tempat ini Bapak Ibu. Secara khusus Tuhan begitu luar biasa, ajaib. Bapak Ibu, saya melihat bagaimana tangan kasih Tuhan itu betul-betul luar biasa. Saya diajar untuk tidak hanya untuk diri saya sendiri Bapak. Saya terus belajar untuk apa? Menghindari yang namanya ketamakan. Yang kedua, menghindari ketergantungan kepada kekayaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Orang yang mengagungkan kekayaan berpikir bahwa segala-galanya. Bapak Ibu, orang yang mengagungkan kekayaan ini berpikir bahwa segala-galanya. Kita kadang melihat, ya segala-galanya lah Bapak Ibu. Ketika kita punya harta, itu jadi segala-galanya. Dan bahkan apapun bisa diselesaikan dengan harta. Dengan uang dan sebagainya. Dia menyadarkan seluruh hidupnya kepada kekayaan tersebut. Dia menyandarkan, seluruh hidupnya pada kekayaan tersebut. Tuhan sama sekali tidak dia perhitungkan. Perhatikan Bapak Ibu. Tuhan sama sekali tidak dia perhitungkan. Padahal Tuhanlah yang memegang kendali hidupnya. Tuhan menginginkan anak-anaknya hanya bergantung kepadanya. Dan mereka yang demikian yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu, kita hari diingatkan jangan bergantung kepada kekayaan kita. Kepada harta yang Tuhan berikan kepada kita. Harta itu bisa habis dalam sekejap loh Bapak Ibu. Apalagi kalau kebakaran, udah habis. Ludes dalam hitungan jam. Ya. Kita gak bisa bergantung kepada yang namanya kekayaan kita. Hari ini kita diingatkan biarlah betul-betul kita belajar menggantungkan hidup kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memegang hidup kita ini Bapak Ibu. Dia mengendalikan hidup kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu Bapak Ibu. Bukannya tidak tahu. Dia tahu apa yang kita alami dalam hidup ini. Jadi biarlah hari ini kembali kita mau diingatkan. Supaya kita belajar menghindar ketergantungan pada kekayaan. Biarlah kita mau belajar Bapak Ibu. Kita mau terus menggantungkan Tuhan di dalam hidup ini. Kita bersyukur loh Bapak Ibu. Kita ada di negeri kita Indonesia yang kita cintai. Bapak Ibu. Banyak negara-negara yang sedang goncang faktor ekonominya. Dan banyak Bapak Ibu orang-orang yang sedang susah. Di Amerika Bapak Ibu banyak orang yang homeless. Artinya gak punya rumah. Tinggal di pinggir jalan susah Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu. Disinilah kita diajarkan hari ini kembali. Saya percaya kalau kita hidup betul-betul mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Apapun kondisi dunia ini berubah. Saya percaya Tuhan pasti akan bertanggung jawab dengan hidup kita.
Biarlah kita mau belajar terus mengandalkan kekuatan Tuhan. Saya pun banyak diajar Bapak Ibu di dalam pelayanan. Kalau bukan Tuhan yang nolong kita, kita nggak mampu. Benar Bapak Ibu. Dalam mengatasi berbagai macam persoalan, ya, kalau bukan Tuhan yang kita andalkan, kita nggak mampu. Kadang-kadang saya senang ada lagu berkata begini, bila kau tak besertaku, ku tak mau melangkah, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Bapak Ibu, itu kok saya dengar lagu itu bahwa saya diingatkan, betul Bapak Ibu. Kita nggak berani jalan sendiri. Biar Tuhan ada selalu di depan kita. Dia akan tuntun kita. Dia akan pimpin hidup kita. Janganlah kita Bapak Ibu ya bergantung kepada kekayaan kita. Kita harus belajar hindari supaya kita tidak bergantung pada kekayaan kita. Tapi teruslah bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, menghindari sikap egois. Lukas 12:21 berkata, demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi diri sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bapak Ibu, Tuhan inginkan kita nih kaya di hadapan Allah. Bukan hanya kaya secara jasmani, Bapak, tetapi juga kaya secara rohani. Salah satu contoh jemaat yang dicela Tuhan di kitab Wahyu yang adanya di Turki, Bapak Ibu sekarang ini, Asia Kecil. Kita tahu ada 7 gereja reruntuhan di Turki. Dan Bapak Ibu tahu salah satu namanya jemaat Laodikia. Jemaat itu dicela Tuhan. Kenapa? Karena jemaat ini kaya secara finansial. Tapi kata Tuhan, engkau miskin rohani di hadapan Tuhan. Kita jangan seperti ini Bapak Ibu. Kita mau kaya di hadapan Tuhan. Kaya secara jasmani, terlebih kita kaya secara rohani di hadapan Tuhan. Kekayaan yang Tuhan percayakan kepada orang percaya seharusnya digunakan sesuai kehendaknya. Digunakan sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak kita. Kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepada anak-anaknya bisa digunakan untuk kebutuhan diri sendiri. Untuk sesama, keluarga, lingkungan, pelayanan, dan pekabaran kabar baik. Artinya untuk misi, pekerjaan Tuhan, penginjilan. Inilah yang Tuhan kehendaki sehingga kita menjadi orang yang tidak egois, namun memperhatikan sesama dan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya orang yang memperhatikan sesama dan memperhatikan pekerjaan Tuhan, Tuhan pasti perhatikan kita lebih lagi dari itu Bapak Ibu. Saya percaya itu Bapak Ibu. Saya sudah melihat banyak pengalaman orang yang hidupnya betul-betul memperhatikan sesama dan memperhatikan pekerjaan Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Bahkan dia tidak pernah kekurangan Bapak Ibu. Karena Tuhan tahu apa yang mereka lakukan dan mereka belajar kaya di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Jadi berkat buat orang lain Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu tanda kita memiliki kekayaan di hadapan Tuhan. Kekayaan apa? Kekayaan secara rohani Bapak Ibu. Kita menghindari sifat egois hanya untuk mementingkan diri kita saja Bapak Ibu. Bapak Ibu Tuhan, kadang-kadang saya suka melihat begitu banyak di Jakarta ini fenomena-fenomena orang-orang susah loh Bapak Ibu. Orang susah Bapak Ibu. Kemarin saya dapat kiriman video Bapak Ibu. Video singkat. Pendeta kan demen kirim-kiriman juga tuh Bapak Ibu, banyak. Tentang namanya gado-gado Oma Meli. Pernah dengar Bapak? Saya bantu promosi di hari ini sini. Itu adanya di Teluk Gong, gang kecil Bapak Ibu. Ternyata ibu ini, Oma ini menghidupi 2 orang cucunya. Karena anaknya meninggal dua-duanya. Punya anak 2, meninggal dua-duanya, suaminya tinggalin. Jadi dia menghidupi 2 cucunya dengan jual gado-gado. Gado-gadonya harganya cuma 15.000 Bapak Ibu. Kadang-kadang bisa laku cuma 4 bungkus. 5 bungkus. Makanya ketika orang tahu itu,
Sengaja dia makan, dia rekam, dia viralin Bapak Ibu. Maksudnya siapa tahu bisa menolong orang gitu. Ya. Banyak orang Bapak Ibu. Kalau kita lihat hidup di Jakarta ini, waduh. Makanya kita jangan lihat ke atas Bapak Ibu. Kita mesti lihat banyak ke bawah. Kalau kita lihat ke bawah, kita mesti bersyukur dengan apa yang Tuhan beri buat hidup kita sampai hari ini Bapak Ibu. Begitu banyak orang susah Bapak Ibu. Nanti apalagi terjadi krisis ekonomi global dunia, banyak negara-negara akan susah. Untuk itu biar kita mau belajar sebagai anak Tuhan mulai hari ini. Diingatkan kembali, untuk kita tidak egois, hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Ketika kita belajar memperhatikan kepentingan sesama, orang lain Bapak Ibu. Dan kita juga belajar memperhatikan kepentingan pekerjaan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti pelihara dan berkati hidup kita. Berbahagialah kita melihat firman Tuhan. Melakukannya Bapak Ibu, kita nonton lagi film. Ada seorang kisah terjadi Bapak Ibu. Dia dapat surat dari Tuhan Yesus. Mari. Bapak Ibu, kisah ini mengingatkan kita. Satu kali orang itu berkata, Tuhan bagaimana aku bisa tahu Tuhan ada di penjara, ya, atau orang miskin dan sebagainya. Lalu orang itu Tuhan Yesus berkata,
Ketika engkau menolong seorangku yang paling hina, engkau sudah menolong aku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini mengingatkan kita kembali untuk kita tidak egois, tidak tamak dengan harta. Dan juga kita diajar untuk mau jadi berkat selama kita hidup di dunia. Hidup adalah kesempatan, salah satu kesempatan untuk jadi berkat. Untuk banyak orang, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Kita berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita melalui sakramen perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu tadi Bapak Ibu. Tolong. Iya. Ada tempat yang mulia dan nugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup. Kau berikan hidupku Sebagai ganti dosaku. sebagai ganti dosaku, Lebih dari yang kukira. lebih dari Yang kukira. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi yang abadi mengalir mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib pulihkanku. Berkati kami kembali dengan sakramen perjamuan kudus pagi ini Tuhan, yang kami akan terima. Amin. Terima kasih untuk firman sudah kami dengar. Roh Kudus meteraikan dalam loh hati kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan menikmati berkat sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami terima jadi berkat rohani dan berkat jasmani. Amin. Untuk hidup kami. Amin Tuhan. Haleluya. Amin. Sedang jemaat, terimalah tubuh dan darah Kristus. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Yang mulia, Silakan duduk kembali Bapak Ibu. anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu Dan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira. Pengampunan yang kuterima,
Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Bapak Ibu baca ayat yang di hosti. Hari ini saya dapat Amsal 16 ayat 3 yang berkata, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Mari kita angkat hosti Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya bersyukur. Kita angkat cawan. 1 Korintus 11:25 berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita terima dengan hati percaya bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Kita lagu dari pertama Bapak Ibu, kita mengeluarkan perkataan iman kita kembali. Ku berdiri di tengah umatmu, dari segala suku bangsa, kami umatmu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata layak untuk ku berikan, tiada kata untuk memujimu, tapi ku kan bersorak segenap hati dan kekuatanku. Haleluya, 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 bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah sarana
Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Kami bangga punya Allah seperti Engkau, ya Yesus. Jadi Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, Amin. penolong hidup kami. Amin. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan pagi ini? Angkat tanganmu. Saya memberdoa setiap tangan diangkat Tuhan. Engkau lihat tangan yang diangkat Tuhan. Setiap anak-anakmu yang hadir maupun yang tidak bisa hadir Tuhan, atau mengikuti rekaman ibadah ini Tuhan, hamba menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah setiap tangan-tangan diangkat Tuhan. Jamah mereka, jamah hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami imani, kami terima pertolongan dari Tuhan. Amin. Kami terima kemenangan dari Tuhan. Amin. Kami terima kelepasan dari Tuhan. Amin. Kami terima jalan keluar dari Tuhan. Amin. Kami imani yang sakit oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami disembuhkan. Amin. Kami disembuhkan. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus yang ajaib. Amin. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Mereka milik-Mu, umat tebusan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Tuhan, Hamba menyerahkan kehidupan seluruh jemaat ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, Amin. usaha dagangan mereka Tuhan, berkati terus. Amin. Rumah tangga dan studi anak mereka Tuhan, berkati. Amin. Berkati kami dengan kesehatan selalu. Amin. Dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan darah Yesus. Ya, kami semua aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Dalam kesempatan ini kami terus berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Dalam nama Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Amin. Indonesia terus dipulihkan Tuhan. Amin. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Tuhan berkati Bapak Presiden, Ya, Wakil Presiden, Amin. kami berdoa para menteri, Amin. aparat pemerintah dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Amin. Kami berdoa untuk para TNI, Polri Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam semua hal mereka melakukan tugas, biar mereka boleh memiliki hati yang takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Kami percaya Indonesia terus dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Kami berkati kota Jakarta di mana kami tinggal. Jakarta diberkati Tuhan. Lingkungan kami pun di Ruko Geraha Niaga ini diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, biar keadaan kami terus jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Nama Tuhan semakin dimasyurkan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita percaya kita diberkati dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita akan berikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu tetap duduk saja di bangku. Ya, nanti akan ada petugas yang menghampiri Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu boleh memberikan taburan iman yang ada di depan. Ya. Baik, selamat kembali dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus, Yesus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Haleluya, Haleluya, Amin, Haleluya, Amin, Haleluya, Amin, Haleluya, Amin, Haleluya, Amin, Haleluya, Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahannya dan taburan imannya. Tuhan
Tuhan Yesus yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 4 September 2022. Yang pertama, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Ibadah doa pujian dan penyembahan pada hari Minggu ini yang biasanya dilaksanakan pada hari Jumat akan dimajukan pelaksanaannya menjadi hari Rabu 7 September 2022 pukul 18.30 di Ruko Geraha Niaga lantai 1. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa ini. Seluruh pelayan Tuhan, pengurus dan jemaat diharapkan kehadirannya. Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bergabung dalam doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 8 September 2022 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Ibadah raya pada hari Minggu 11 September 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9 dan pukul 11. Bertempat di Ruko Geraha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu bagi Bapak Ibu yang membawa kendaraan agar dapat memarkir kendaraannya di gedung Geraha Pena, mengingat lahan parkir kita yang terbatas. Komunitas Youth akan mengadakan ibadah pada hari Minggu 11 September 2022 pukul 11 siang di Ruko Geraha Niaga lantai 2. Kami mengajak kaum muda untuk bergabung dalam kegiatan ini. Gerakan minimal Rp2.000 sebagai gerakan misi untuk membantu gereja-gereja di wilayah DKI Jakarta telah dilaksanakan. Bapak Ibu dapat berpartisipasi dalam gerakan ini dengan masukkan dalam kotak gerakan 2.000 yang disediakan di depan. Dana yang telah terkumpul selama bulan Agustus adalah sebesar Rp1.024.000 dan akan diserahkan kepada BPD GBI DKI Jakarta untuk didistribusikan ke gereja-gereja di DKI Jakarta yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pelayanan di GBI Ruko Geraha Niaga, dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 0702 880881 atas nama GBI Geraha Pena. Demikian warta jemaat Minggu 4 September 2022. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Bapak Ibu, terima kasih buat dukungan doa sehingga Ibu Meli sudah kembali pulang dari negara oranye, Bapak Ibu. Ya, sehingga agak bau-bau keju sedikit, Bapak Ibu. Terima kasih buat doa Bapak Ibu sehingga dia diberikan kesehatan dan perlindungan selama ada di sana. Baik, kita akhiri ibadah kita bangkit bersama-sama menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan lebih dari segalanya. Disingkatnya hidupku, kesempatan berharga karena anugerah-Mu. Di relungan hati kata dan perbuatan, di semua rencanaku, semua cita-citaku, seluruh kehendak-Mu. Mari kita katakan, Engkau ciptakan aku untuk menyenangkan-Mu. Oh Tuhan, sepanjang hidup ini sampai di surga nanti, menyenangkan-Mu selalu. Oh, di mana Engkau ada, aku rindu berada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku Tuhan, Engkau kesukaanku, batu karang perhentian tak akan
Katakan Engkau kesukaanku Tuhan, kesukaanku, batu karang perhentian tak akan tergantikan. Terima kasih Tuhan sudah berkati ibadah pagi ini. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah yang berlangsung di seluruh Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Nama Tuhan diberitakan, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dimasyurkan, dan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau berpisah, penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Bapak Ibu kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Bersamamu kamu berterima kasihku, semakin hari semakin bertambah Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sampai bertemu lagi minggu depan. Happy Sunday.